Selamat datang di Harta Alam yang Terlupakan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang mungkin sering Anda lihat di pasar tradisional, mungkin sering Anda masak di dapur sendiri, dan mungkin sudah menemani keluarga Anda selama bertahun-tahun. Ada satu jenis sayuran yang terlihat biasa saja. Harganya murah, mudah ditemukan, tidak pernah dianggap istimewa. Namun, di dalamnya tersimpan kandungan zat besi yang jauh lebih tinggi dibanding bayam, vitamin C yang bahkan melampaui jeruk, dan kemampuan tumbuh di kondisi yang bagi tanaman lain justru mematikan. Menariknya, di 48 negara bagian Amerika Serikat, sayuran ini boleh dijual bebas di toko bahan makanan. Anda bisa membelinya, memasaknya, dan mengonsumsinya tanpa masalah. Tetapi, jika Anda menanamnya sendiri di halaman belakang rumah, Anda bisa menghadapi tuntutan hukum federal. Sementara itu, lebih dari 3 miliar orang di berbagai negara mengonsumsinya setiap hari tanpa rasa khawatir. Kabar ini bukan narkoba. Ini bukan racun. Ini hanyalah sayuran hijau berdaun yang tumbuh di air, di lumpur, bahkan di tempat yang dapat menenggelamkan seluruh kebun biasa. Lalu mengapa tanaman ini justru masuk dalam daftar yang dibatasi? Dokumen tersebut tersimpan di arsip USDA bertanggal 1973 dengan judul Federal Noxious Weed List. Di dalam daftar itu, di antara Hydrilla dan Salvinia tercantum A. aquatica. Di Filipina disebut kongkong. Di Tiongkok dikenal sebagai angcoy. Di Vietnam disebut raong. Di seluruh Asia Tenggara, ia hanyalah menu sarapan, makan siang, dan makan malam yang sederhana. Dan ya, sayuran itu adalah kangkung. Namun di Amerika Serikat, menanamnya tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hukum federal di Florida, Texas, California, dan 45 negara bagian lainnya. Alasan resmi hanya 4 kata, Potential Aquatic Invasive Species. Itulah cerita yang mereka sampaikan. Tetapi, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Sekarang, mari kita lihat angkanya, karena angka tidak pernah berpihak dan tidak peduli pada kenyamanan aturan. Dalam setiap 100 gram daun segar kangkung, terkandung sekitar 2,7 mg zat besi. Sementara bayam yang biasa Anda temukan di supermarket, rata-rata hanya memiliki 0,81 mg. Itu bukan selisih kecil. Itu hampir 3 kali lipat. Zat besi yang sama yang membantu tubuh membawa oksigen ke setiap sel. Zat besi yang kekurangannya masih dialami oleh lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. Kita lanjut ke vitamin C. Dalam 100 gram kangkung terdapat sekitar 55 mg. Sedangkan bayam hanya sekitar 28 mg, hampir 2 kali lebih tinggi. Dan berbeda dengan vitamin C dari suplemen yang bisa rusak dalam hitungan jam setelah terpapar udara, vitamin C dalam kangkung segar tersimpan dalam struktur sel hidup yang melindunginya sampai benar-benar masuk ke sistem pencernaan Anda. Belum lagi kandungan kalsium, kalium, serta vitamin B yang juga tidak kalah penting. Jika dibandingkan dengan sayuran yang sering dipromosikan sebagai superfood di berbagai majalah kesehatan Amerika, kangkung setidaknya setara, bahkan dalam beberapa aspek melampaui. Namun disinilah bagian yang menarik. Bayam membutuhkan pengelolaan tanah yang teliti, penyiraman teratur, serta perlindungan dari hama. Kangkung tidak menuntut semua itu. Ia bisa tumbuh di lumpur. Ia bisa hidup di air. Ia berkembang di kondisi yang justru membuat kebun yang dirawat dengan hati-hati menjadi tergenang dan membusuk. Tanaman yang mereka larang justru mampu mengungguli tanaman yang mereka jual. Dan ia melakukannya di lingkungan yang bahkan tidak dapat dikelola oleh sistem pertanian industri. Coba diam sejenak dan biarkan pertentangan itu Anda pikirkan sendiri. 3 miliar orang. Angka itu bukan dilebih-lebihkan. Itu adalah kenyataan demografis. Cobalah berjalan di pasar tradisional Manila. Kangkung ditumpuk dalam ikatan-ikatan segar yang baru dipotong pagi itu, dijual per kilogram. Di Bangkok, ia ditumis dengan bawang putih
dan cabai. Hidangan yang begitu umum sampai-sampai tidak memerlukan nama khusus. Di Jakarta, ia terapung dalam mangkuk sayur berkuah. Di Ho Chi Minh City, pedagang kaki lima menyajikannya yang telah direbus sebentar dengan saus ikan sebelum matahari terbit. Di seluruh Cina, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan puluhan negara lainnya, tanaman ini memberi makan populasi dalam skala yang membuat konsumsi bayam di Amerika terlihat seperti angka pembulatan saja. 0 keracunan massal, 0 darurat kesehatan publik, 0 pemerintahan runtuh karena rakyatnya memakan sayuran hijau berdaun. Selama lebih dari 2000 tahun, tanaman ini dibudidayakan tanpa putus. Bukti arkeologis menelusuri domestikasinya ke peradaban sungai kuno di Asia Tenggara. Budaya yang membangun sistem pertanian mereka mengikuti siklus banjir muson. Mereka tidak melawan air. Mereka memakan apa yang tumbuh di dalamnya. Dan ada satu hal yang jarang dicatat dalam buku sejarah. Kangkung tidak tetap berada di Asia karena dibawa manusia. Ia menyeberangi samudra dengan caranya sendiri, menyebar melalui jaringan perairan dari delta-delta di China hingga sungai-sungai di Afrika Sub-Sahara sampai ke Kepulauan Pasifik tanpa campur tangan manusia. Batangnya berongga sehingga dapat mengapung. Setiap ruas akan berakar saat menyentuh tanah atau air. Tanaman ini menjajah 3 benua tanpa satupun program penyuluhan pertanian. Ketika penjajah Eropa tiba di Asia Tenggara, mereka memandang kangkung sebagai gulma. Mereka mencoba memperkenalkan sayuran yang layak, kubis, dan selada varietas Eropa yang dirancang untuk iklim sedang. Mereka gagal. Kelembapan tropis membusukkan tanaman impor mereka. Banjir muson menenggelamkan bibit-bibitnya. Sementara itu, kangkung tetap tumbuh di parit irigasi, memberi makan masyarakat lokal yang memahami bahwa melawan alam bukanlah pilihan bijak. Saat Perang Dunia Kedua, ketika tanaman pangan konvensional gagal di lahan yang tergenang di kawasan Pasifik, kangkung tetap menjaga kehidupan. Pendudukan Jepang di Filipina menghancurkan sawah padi, kangkung tumbuh di kanal-kanal irigasi. Perang Vietnam meracuni lahan pertanian dengan bahan kimia, kangkung kembali tumbuh di aliran air di hilirnya. Ia memperoleh julukan yang muncul dalam berbagai bahasa di kawasan ini, makanan masa kelaparan yang mereka larang, bukan karena rasanya buruk, melainkan karena ia adalah yang terakhir bertahan ketika yang lain mati. Tanaman ini telah melewati kolonialisme, perang dunia, dan peperangan kimia. Dan kini ia diklasifikasikan sejajar dengan spesies invasif paling berbahaya dalam registri USDA. Pertanyaan yang seharusnya Anda ajukan bukanlah apakah kangkung itu berbahaya. 3 miliar orang yang mengonsumsinya setiap hari, lintas generasi dan lintas budaya, sudah menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, sebenarnya kangkung berbahaya bagi siapa? Dalam buletin USDA tentang gulma air, ada satu kalimat yang menjelaskan segalanya. Menyebar cepat melalui sistem perairan, tumbuh kembali dari potongan batang, sulit dikendalikan setelah menetap. Coba baca lagi, sulit dikendalikan setelah menetap. Satu potongan bisa menjadi 10 tanaman dalam sebulan. Satu batang yang jatuh ke kanal bisa menguasai 1 mil jalur air dalam satu musim tanam. Batangnya berongga sehingga dapat mengapung mengikuti arus. Setiap ruas akan berakar saat menyentuh air atau tanah. Ia tidak membutuhkan benih, ia tidak membutuhkan penyerbukan, ia bahkan tidak membutuhkan Anda untuk terus bertahan. Dari sudut pandang pengelolaan ekosistem, kekhawatiran itu memang masuk akal. Spesies air yang invasif dapat mengganggu habitat asli, mengubah kimia air, dan menyingkirkan flora lokal yang lebih rapuh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kedaulatan pangan, sifat yang sama justru menyampaikan cerita berbeda. Anda tidak bisa mematenkan tanaman yang berkembang biak dari potongan batang yang sederhana. Monsanto tidak bisa menjual benih kangkung setiap musim semi karena kangkung tidak memerlukan benih.
Anda tidak bisa menjual pupuk untuk tanaman yang mengambil nutrisi langsung dari air tempat ia tumbuh. Anda tidak bisa menciptakan ketergantungan jika tanaman itu tumbuh kembali dari sisa potongan yang dibuang tetangga Anda ke kompos dan tetap hidup. Model pertanian industri bertahan pada pembelian tahunan, benih, pupuk, pestisida, dan peralatan. Mesin itu hanya berjalan jika petani tetap menjadi pelanggan dari musim ke musim. Kangkung berada di luar seluruh sistem itu. Ia tumbuh tanpa meminta izin, ia menyebar tanpa transaksi, ia memberi makan tanpa menciptakan utang. Dan mungkin disitulah letak persoalannya pada ketidaktergantungannya. Sekarang, inilah hal yang mungkin tidak mereka perkirakan Anda sadari. Masuklah ke HC Mart di Los Angeles, ke 99 Ranch di Houston, atau ke toko bahan makanan Filipina di Jersey City. Pergilah ke bagian sayuran, di sana ada kangkung, hijau segar, diikat dengan karet sederhana, sepenuhnya legal. Anda bisa membelinya, Anda bisa memakannya, Anda bisa membawanya pulang dan memasaknya malam ini untuk keluarga Anda. Anda hanya tidak boleh menanamnya. Bayangkan, sebuah sore hari Sabtu di dapur keluarga Filipina Amerika di San Diego. Seorang nenek berdiri di depan kompor, wajan panas mengepul. Ia memasukkan kangkung ke dalam minyak panas bersama bawang putih dan terasi fermentasi. Bunyi desis memenuhi ruangan, uap naik perlahan. Aromanya tanah dan segar, jauh berbeda dari kemasan beku yang steril di supermarket. Cucu-cucunya duduk menunggu di meja dengan sabar. Mereka telah memakan hidangan ini ribuan kali. Kakek nenek buyut mereka memakannya di Filipina. Nenek moyang mereka memakannya sebelum bangsa Spanyol datang. Ini bukan makanan eksotis. Ini hari Selasa biasa, bagian dari rutinitas keluarga. Namun di 48 negara bagian, jika nenek itu mencoba menanam kangkung yang baru saja ia masak, ia akan melanggar hukum federal. Larangannya bukan pada makan, larangannya pada menanam. Pikirkan sejenak apa artinya. Pemerintah tidak keberatan jika Anda membeli sayuran ini melalui rantai pasokan yang dapat mereka awasi dan kenakan pajak. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda memproduksinya sendiri, di luar pengawasan mereka, mandiri, dari sistem yang mereka kendalikan, dan tidak lagi bergantung pada distribusi resmi. Jika Anda ingin menanam kangkung secara legal di Amerika, ada dua jalur yang bisa ditempuh. Pertama, periksa sistem perizinan di negara bagian Anda, karena setiap negara bagian memiliki regulasi berbeda. Florida secara mengejutkan menyediakan izin budidaya untuk operasi pertanian tertutup yang benar-benar terisolasi dari lingkungan alami. Beberapa negara bagian lain juga memiliki ketentuan serupa untuk lingkungan yang terkontrol, terutama jika sistem tersebut dirancang untuk mencegah pelepasan tanaman ke perairan umum. Dalam pengajuan izin tersebut, Anda harus membuktikan bahwa sistem tanam Anda sama sekali tidak terhubung dengan saluran air alami, termasuk drainase hujan atau kanal terbuka. Pilihan kedua adalah menanamnya dalam sistem yang benar-benar tertutup dan mandiri. Hidroponik dalam ruangan tanpa saluran pembuangan eksternal adalah salah satu cara paling aman. Sistem aquaponik, di mana air hanya bersirkulasi di dalam tangki ikan dan kembali lagi tanpa keluar dari sistem, juga menjadi pilihan yang umum digunakan. Atau kebun dalam wadah yang ditinggikan dan terpisah dari tanah langsung, sehingga tidak ada kemungkinan akar menyebar atau potongan batang terbawa aliran air ke lingkungan sekitar. Begini cara kerjanya secara praktis. Mulailah dengan satu ikat kangkung segar dari toko bahan makanan yang batangnya masih keras dan berwarna hijau cerah. Pilih batang yang memiliki ruas terlihat jelas, tonjolan kecil tempat akar akan tumbuh, biasanya tampak sebagai titik sedikit menebal di sepanjang batang. Potong menjadi bagian sepanjang sekitar 6 inci, masing-masing memiliki setidaknya 2 ruas agar peluang tumbuhnya lebih tinggi. Letakkan dalam wadah berisi air bersih, pastikan ruasnya terendam sepenuhnya. Dalam 5 hingga 7 hari, akar halus
mulai muncul dari ruas tersebut. Dalam waktu sekitar 2 minggu, daun baru akan tumbuh dengan stabil. Setelah sistem akar cukup kuat, pindahkan ke sistem tanam Anda. Kangkung tumbuh optimal pada suhu air antara 75 hingga 85 derajat Fahrenheit dengan paparan cahaya matahari sebagian hingga penuh, selama setidaknya beberapa jam setiap hari agar pertumbuhannya tetap konsisten. Akar kangkung menyerap nitrogen, fosfor, dan kalium langsung dari air, unsur hara yang biasanya harus ditambahkan melalui pupuk pada tanaman lain. Anda memanennya dengan memotong batang sekitar 4 inci di atas permukaan air, dan dari titik potong itu tanaman akan tumbuh kembali dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Satu kali pembelian kangkung dari toko bahan makanan dapat memberi Anda potongan tanpa batas selama sistemnya tetap terjaga. Anda tidak perlu membeli lagi. Tanaman itu terus menghasilkan. Inilah bagian yang membuat rantai pasokan merasa gelisah. Panen berkelanjutan hanya dari satu pembelian awal, tanpa pesanan benih tahunan, tanpa ketergantungan pada pupuk tambahan, tanpa pemasukan berulang bagi siapapun selain Anda. Benang merah dalam budidaya legal adalah pengendalian atau containment. Aparat regulasi sebenarnya tidak terlalu peduli apakah Anda memakan kangkung. Mereka peduli jika kangkung lepas dari kendali Anda dan mulai tumbuh di tempat yang tidak dapat mereka awasi, terutama di jalur air terbuka. Untuk budidaya rumahan, inilah kerangka kerjanya. Tanam dalam wadah tertutup atau sistem yang terisolasi. Jangan pernah menanam langsung di tanah dekat saluran air, kolam terbuka, atau parit. Dan jangan pernah membuang sisa tanaman ke tempat yang dapat terhubung dengan sistem drainase umum. Kelola kompos dengan bertanggung jawab agar potongan batang tidak ikut terbawa air hujan. Penanam yang bijak memperlakukan kangkung sebagai sumber daya berharga yang harus dikendalikan, bukan sebagai gulma yang dibuang sembarangan. Selalu periksa peraturan terbaru di negara bagian Anda sebelum mulai menanam. Beberapa negara bagian telah memperbarui daftar gulma terlarang dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa membuka jalur izin yang tidak tersedia 1 dekade lalu. Aturan berubah, Anda harus tetap mengikuti perkembangannya agar tidak melanggar tanpa sadar. Namun mari kita berhenti sejenak dan melihat gambaran besarnya. Kita sedang berbicara tentang tanaman yang tidak membutuhkan pupuk karena mampu mengambil nitrogen langsung dari air tempat ia tumbuh. Tanaman yang tidak memerlukan pestisida dalam banyak kasus karena pertumbuhannya yang cepat melampaui sebagian besar kerusakan hama. Dan tanaman yang menghasilkan pangan terus-menerus selama berbulan-bulan melalui panen berkala. Bukan sekali panen lalu selesai. Tanaman yang justru berkembang dalam kondisi banjir yang menghancurkan tanaman konvensional dan merusak akar tanaman darat. Model iklim memproyeksikan peningkatan kejadian banjir di wilayah selatan dan Midwest Amerika. Wilayah yang selama ini dianggap sebagai lahan pertanian utama dan lumbung produksi pangan. Daerah yang sama kini menghadapi genangan yang semakin sering dan semakin lama. Pembayaran asuransi untuk gagal panen akibat banjir telah meningkat lebih dari 300% dalam 2 dekade terakhir, mencerminkan tekanan yang terus bertambah pada sistem pertanian. Dan tanaman yang secara evolusioner paling sesuai untuk menghasilkan pangan dalam kondisi seperti itu justru diklasifikasikan sebagai gulma berbahaya federal. Kita menghabiskan miliaran dolar untuk merekayasa varietas jagung tahan banjir melalui teknologi modern, sementara melarang sayuran yang telah menyelesaikan masalah itu sejak 2000 tahun lalu melalui adaptasi alami. Kerangka regulasi masuk akal jika tujuan Anda melindungi ekosistem asli dari spesies invasif. Ia juga masuk akal jika tujuan Anda mempertahankan sistem pertanian yang tertib, di mana setiap input dan output dapat diukur, dilaporkan, dan dikenakan pajak. Tetapi ia menjadi sulit dipahami jika tujuan utama Anda adalah ketahanan pangan di era ketidakstabilan iklim yang semakin nyata.
Lembaga pemerintah yang sama yang memperingatkan gangguan pertanian akibat cuaca ekstrim justru mengkriminalisasi budidaya tanaman yang secara alami paling mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah inersia birokrasi yang bertabrakan dengan kenyataan biologis. Klasifikasi itu dibuat pada tahun 1973 pada masa ketika kekhawatiran utama adalah pengendalian spesies, bukan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim global. Proyeksi perubahan iklim muncul jauh setelahnya. Tidak ada yang kembali untuk meninjau apakah logika lama itu masih relevan dalam konteks dunia yang telah berubah. Tetapi Anda bisa bertanya, Anda bisa melihat datanya, Anda bisa membandingkan argumen yang ada, dan Anda bisa memutuskan sendiri apa yang ingin Anda tanam dalam sistem tertutup milik Anda. Bayangkan dua kemungkinan masa depan. Pada yang pertama, Anda tetap bergantung pada rantai pasokan global yang mudah retak saat tekanan meningkat. Anda sudah melihat apa yang terjadi pada tahun 2020. Rak-rak kosong, harga melonjak, sayuran yang tersedia dikirim dari ribuan kilometer jauhnya, kehilangan kesegaran dan nutrisi setiap jam dalam perjalanan. Pada kemungkinan yang lain, Anda memiliki satu wadah di balkon atau satu tangki sederhana di ruang bawah tanah. Kangkung tumbuh, Anda panen. Ia tumbuh kembali. Anda panen lagi. Keluarga Anda makan sayuran segar dengan kandungan zat besi 3 kali lebih tinggi daripada yang ada di supermarket. Dan Anda menanamnya sendiri di luar sistem yang pernah gagal menopang banyak orang. Pengetahuan itu sudah ada. Jalannya jelas. Sekarang Anda mengetahui sesuatu yang tidak disadari oleh 99% orang Amerika. Anda tahu bahwa tanaman yang mereka larang itu tersedia di rak sayur biasa. Anda tahu bagaimana satu kali pembelian dapat berubah menjadi pasokan berkelanjutan. Anda tahu bahwa klasifikasi itu bukan sekadar soal bahaya, tetapi juga soal kendali. 3 miliar orang telah memahami hal ini selama beberapa generasi. Kangkung tidak membutuhkan rantai pasokan. Pertanyaannya, apakah Anda membutuhkannya? Sebelum Anda meninggalkan video ini, coba renungkan satu hal. Jika suatu hari pasar kembali kosong dan harga kembali melonjak, apakah Anda ingin tetap sepenuhnya bergantung pada sistem yang sama? Atau Anda ingin memiliki sesuatu yang bisa tumbuh diam-diam di rumah Anda, memberi makan keluarga tanpa banyak suara? Jika Anda memiliki pemikiran tentang hal itu, tuliskan di kolom komentar. Saya ingin membaca bagaimana Anda melihat masa depan pangan untuk keluarga Anda sendiri. Jika pembahasan seperti ini penting bagi Anda, berlanggananlah ke Harta Alam yang terlupakan dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkannya. Kami akan terus mendokumentasikan tanaman yang dikriminalisasi, pangan yang dilupakan, dan pengetahuan yang terkubur. Ada sayuran yang terlalu bebas untuk diperdagangkan. Ada nutrisi yang terlalu murah untuk dijual mahal. Dan ada daftar-daftar yang mungkin dirancang untuk membuat Anda tetap bergantung.